28 dalam Riyadhus Shalihin. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. An-Nur ayat 19. Ayat ini saudaraku sekalian rahimakumullah menceritakan atau memberikan gambaran kepada kita innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, mereka itu senang, suka ya, antasyi al-fahisyah, untuk membocorkan keburukan-keburukan, membuka aib ya. Terus kemudian menyebarluaskan rahasia ya, keburukan dari seorang muslim ya. Antasyi al-fahisyatu fil ladzina amanu, di dalam orang-orang beriman. Jadi saudaraku sekalian, kita semua kemarin sudah membahas dan mengkaji bahwa setiap muslim dan orang beriman adalah saudara, di mana mereka itu haram untuk kita ganggu kehormatannya, haram untuk kita ganggu harta bendanya ya. Juga kita diharamkan untuk mengganggu menumpahkan darahnya. Maka salah satu daripada bentuk yang harus kita lakukan dalam penjagaan ini adalah kita juga diharamkan untuk mengganggu kehormatannya dengan menyebarluaskan aib. Dalam surat ini sebutkan Allah Ta'ala berfirman, An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang senang, suka untuk membuka aib, membocorkan rahasia, keburukan dari orang-orang beriman, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ini sebuah ancaman dari Allah Ta'ala yang menunjukkan betapa kita semua itu bukanlah orang yang sempurna. Kita semua pasti punya aib dan salah yang mungkin kalau dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka ketika ada orang melakukan aib atau dosa atau kemaksiatan itu misalnya berbau busuk begitu, maka tidak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Tidak ada orang yang mau menghormati kita. Tidak ada orang yang mungkin menjadikan kita sebagai contoh misalnya, atau yang lain. Karena Allah Ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya itu kemudian aib-aib dan dosa kita ditutupi oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika seseorang itu tidak bersyukur atas apa yang Allah lakukan kepada kita, sungguh ini sebuah bentuk ketidaksyukuran yang nyata kepada Allah Ta'ala. Saudara sekalian rahimakumullah, Allah ancam bagi siapa saja yang suka membuka aib saudaranya yang lain. Ini aib ini apabila memang bukan aib yang sengaja dipertontonkan. Jadi ada orang yang itu memang sengaja dengan bangganya mempertontonkan aib, itu memang ada. Tetapi ini adalah aib yang memang orang itu benar-benar tidak ingin diketahui oleh orang lain dan benar-benar dia merasa malu ketika itu diketahui oleh orang lain. Maka kewajiban kita sebagai sama muslim adalah menutup aib saudara kita. Ya. Jadi orang-orang yang suka, ya, yuhibbuna, demen, senang antasyi al-fahisha, untuk menyebarluaskan aib keburukan dari orang-orang beriman ya, alladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka diancam oleh Allah mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan akhirat. An-Nur 19 ya. Jadi siksa Allah itu macam-macam. Oleh karena itu ketika sudah terlanjur seperti itu, minta maaf ya, minta maaf kepada yang bersangkutan, kemudian minta dihalalkan, minta diikhlaskan, dan tidak mengulangi kembali ya. Karena kaitannya dengan sama manusia itu, selain taubat itu kalau dengan Allah Ta'ala itu menyesal, terus kemudian meninggalkan, yang ketiga berazam tidak mau melakukan kembali ya, dalam bab Riyadhus Shalihin itu, maka dengan sama manusia ada satu tambahan, yaitu minta halalnya, minta ikhlas dan minta ridhonya ya, atas apa yang mungkin kita lakukan terhadap yang bersangkutan. Ini sesuatu yang harus kita selesaikan di dunia. Karena kalau tidak, maka pengadilan Allah itu tetap terbuka. Jadi pengadilan Allah itu tetap akan ada. Ya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian Allah, ini adalah sebuah ayat yang merupakan ancaman buat kita sekalian. Yang poin pertamanya bahwa manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya kekeliruan, ya, tempatnya lupa. Ya. Ya, terus kemudian bab 28 sebelumnya. Ya, ini benar. Tidak tadi.
Terus kemudian saudara, yang kedua ya, ketika pertama tadi kita mengetahui dan meyakini manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka yang kedua, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tidak ada orang yang tidak luput dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Tidak ada satupun ya. Kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memang sudah diciptakan oleh Allah Taala dan beliau diberi keistimewaan. Salah satunya ketika beliau lupa. Itu sebenarnya bentuk beliau itu melakukan tarbiyah kepada umat. Ya. Jadi ketika beliau sholat katakan begitu ya, beliau lupa untuk melaksanakan satu rakaat misalnya kurang begitu, itu tarbiyah untuk memberikan contoh, memberikan pendidikan kepada umat bagaimana seharusnya ketika suatu saat nanti ada umat yang kemudian jadi imam, ya, kemudian dia lupa hitungan rakaatnya, maka apa yang harus dilakukan? Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah, ya, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Beliau itu adalah orang yang paling sempurna dan beliau itu sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Beda dengan kita, ya. Beda dengan kita. Jadi al-fahisyah, ya, ini maknanya termasuk dosa, kemaksiatan, kesalahan, kealpaan. Itu sesuatu yang sering dilakukan. Bahkan apalagi di zaman akhir, gitu ya. Zaman akhir itu sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW nanti bagaimana keimanan umat zaman akhir itu bisa berubah-ubah. Ya. Pagi iman, malam kufur. Malam iman, pagi kufur. Begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu kita juga sering sekali diajarkan oleh Rasul bagaimana kita disuruh memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala agar keimanan kita tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Misalnya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, kokohkanlah, teguhkanlah hati kami senantiasa dalam agamamu. Wa ya musyarifal qulub sarif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang suka ya menggerak-gerakkan atau merubah-rubah hati, maka condongkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepada. Ya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, karena ada beberapa poin tentang manusia ya yang kita sadari sebagai tempat yang salah, dan kedua tidak ada manusia yang sempurna, maka kemudian Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ini memberikan arahan, memberikan penjelasan, memerintahkan kita untuk menutup aib saudara kita sebisa mungkin, tidak membocorkannya. Ya, terkadang memang tidak gampang, ya, tidak gampang. Bahkan sebagian itu dari kita mungkin pernah mengalami yang ini rahasia ya, jangan bilang ke siapa-siapa. Sama juga yang bersangkutan ngomong kepada yang lain, ini rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Terus begitu terus ya, berantai ucapan ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa, sampai kemudian itu menjadi sebuah rahasia umum. Ya. Tetapi semua ala kulli hal itu tetap ada hikmahnya. Ya. Bagi orang yang mungkin dibuka aibnya, dia akan mendapatkan pahala. Ya, mendapat pahala daripada perilaku dari orang-orang yang membuka aibnya. Kalau nggak di dunia, di akhirat akan diselesaikan di hadapan Allah Ta'ala. Terus kemudian yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, beliau bersabda, la yasturu abdun, la yasturu, tidaklah menutupi abdun, seorang hamba, abdan, kepada hamba yang lain aibnya. Ya. Tidaklah seorang hamba yang menutupi aib hamba yang lain. Tidaklah seorang manusia yang kemudian dia itu menutup rapat dosa, maksiat, dan aib saudara yang lain. Fit dunya, di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menutupnya nanti pada hari kiamat. Ini anu sebelumnya, ya, la yasturu abdun abdan. Ya, kalau enggak kalau enggak anu enggak apa. Jadi ini ada dua bab, ya. Ini. La yasturu abdun abdan. Jadi abdun abdan. Tidaklah menutupi seorang hamba abdan kepada aib saudara yang hamba yang lain di dunia, illa satarullahu yaumal qiyamah, kecuali nanti Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Ya, rawahu Muslim. Celahnya akan ditutup oleh Allah dari kiamat. Pengertian kalau celahnya ditutup oleh Allah Ta'ala dari kiamat, maka dosa atas apa yang dia lakukan itu, ya, itu kemudian bisa saja itu dihapus karena dia itu melakukan penutupan aib terhadap saudaranya waktu di dunia. Ya. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, tidak gampang, tidak mudah. Karena memang hakikat daripada nafsu manusia itu inna nafsal amaratum bisu. Maksudnya manusia itu punya nafsu yang senantiasa ingin memerintahkan kepada keburukan.
Jadi ketika kita mendapatkan berita yang itu atau berita yang menjelekkan kah, yang bikin heboh kah, ya, atau berita-berita yang kemudian ketika itu dia dengar, itu dia merasa senang, itu ada. Ya, jadi berita itu ketika saudaranya mendapat musibah, ada yang senang, itu memang ada. Orang yang punya penyakit hati begitu. Naudzubillah. Maka kemudian dia ungkap itu, dia tampung berita itu, dia sebarkan, luaskan kepada yang lain. Maka kemudian orang-orang seperti ini nanti di akhirat itu juga akan dibuka aibnya oleh Allah, di dunia pun demikian. Ya. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, ya. Jadi menutup celah aib dari saudara hamba yang lain atau saudara yang lain itu perlu, ya, perlu semacam effort, ya, semacam effort, semacam apa ya, semacam semangat, ya, untuk berusaha melakukan itu. Ya. Kalau begitu orang yang pekerjaannya membuka aib bagaimana? Ya sama. Kalau lihat hadis-hadis ini, orang yang pekerjaannya itu katakan, mohon maaf ya, infotainment begitu. Dia ke sana kemari nyari berita yang sensasional, ya, mengumbar pertikaian di dalam keluarga misalnya begitu ya. Mengumbar aib di dalam sebuah keluarga seolah-olah itu menjadi komoditas, ya, komoditas bagi berita online-nya atau berita cetaknya, sehingga oplahnya menjadi naik, ya. Dan itu karena banyak yang bergabung begitu, ya. Terus kemudian banyak tuntutan dari pembaca bagaimana kelanjutan ceritanya, maka orang-orang seperti ini jelas akan diancam oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan malah ditutupi, malah diumbar aibnya, dicari beritanya bagaimana untuk mendapatkan berita yang terupdate, ya, dari sebuah peristiwa, ya. Apalagi itu soal yang berita yang di-upload itu adalah berita daripada keluarga selebritis gitu. Ada beberapa orang yang memang suka, ya, mendengarkan itu, ya, sebagai konsumsi harian. Orang-orang seperti ini, naudzubillah, adalah pekerjaan yang sangat, ya, pekerjaan yang sangat tinggi. Oleh karena saudara-saudara, maka kemudian ketika sebuah keburukan, ya, itu disebarluaskan, diulang berkali-kali, ya. Itu yang tadinya dianggap aib di hadapan masyarakat, dianggap buruk di hadapan masyarakat, itu menjadi hal yang biasa. Dan itu sekarang terjadi fenomena itu di dunia medsos atau dunia maya. Bagaimana kemudian banyak sekali konten-konten yang maunya konten itu kreatif. Tapi ternyata konten kreatif itu diisi dengan sesuatu yang mengumbar berbagai macam aib dan kemaksiatan. Dan itu akhirnya terus berulang. Sebuah keburukan yang diulang ratusan bahkan ribuan kali, itu nanti dianggap masyarakat yang normal sekalipun, yang paham agama sekalipun, itu seolah-olah menjadi hal yang biasa. Padahal asli dan dasar daripada keburukan itu adalah sesuatu yang harus ditutupi. Dan kalau sudah menjadi hal yang biasa, lumrah, itu akhirnya menjadi nilai. Itu artinya itu. Kalau menjadi nilai di tengah-tengah masyarakat, naudzubillah, itu nanti anak-anak kecil itu akan meniru. Biasa, sudah sering melihat itu, ya, di medsos segala macam. Orang melakukan seperti itu biasa segala macam. Ya, naudzubillah minsyaitan. Baik, selanjutnya, wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, kullu mu'af ummati, sesungguhnya setiap umatku, mu'afan ilal mujahirin, mu'afan, mereka akan senantiasa dimaafkan dari dosa yang telah dia lakukan, ilal mujahirina, kecuali orang-orang yang secara terang-terangan itu dengan bangga itu menceritakan apa yang telah dilakukan, dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Itu namanya mujahirin, bukan muhajirin, mujahirin. Wa innal mulal mujahirah ayya'mal ar-rajulu bil lail. Dan sesungguhnya minal mujahirah, sebagian daripada bentuk orang itu terang-terangan, ya, jahar, ya. Jadi kata-kata jahar, terang-terangan menontonkan aibnya, itu salah satu contohnya itu ayya'mal ar-rajulu, ketika seorang laki-laki itu melakukan dosa pada malam hari, ayya'mal ar-rajulu bil laili, amalan sebuah dosa kemaksiatan, summa yusbihu, maka kemudian pagi-pagi, waqad satarallahu alaihi fayaqulu, padahal sesungguhnya Allah telah menutup apa yang dia lakukan pada malam hari itu. Yang laki-laki tadi, fayaqulu, dia mengatakan, ya fulan, hei koncoku, hei dulurku, hei tak andani yo, ya, amiltul barihah, aku semalam telah melakukan sebuah keburukan, aib, salah, dosa dengan banyak. Kada wa kada, aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Padahal Allah sudah tutup, itu gak ada yang tahu malam dia melakukan seperti itu.
Hanya ketika kita beriman, maka orang melakukan dosa maksiat itu mesti malu, ya, tidak dibuka. Saya ambil tuh setelah melakukan al-barika, sebuah kesalahan, sebuah dosa, kata seperti ini dan seperti ini. Waqad batas yastru rabbuk, ya. Waqad bata, maka kemudian yang bersangkutan itu dia kemudian yang tadinya ditutup yasturuhu rabbu, yang ditutupi oleh Allah aibnya, wa yasbihu yakshifu satahu alaih, ya. Maka kemudian dibuka, ya, rojul itu membuka sendiri aibnya, apa yang sesungguhnya sudah satarallahu alaih, Allah telah tutup atas aib-aibnya. Muttafaqun alaih. Jadi orang yang jahar, ya, orang yang terang-terangan dan bangga melakukan dosa, ya, itu adalah orang yang tidak dimaafkan oleh Allah. Padahal setiap umat Allah Ta'ala itu mu'afan ilal mujahid. Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat itu ada kemungkinan ketika dia bertaubat. Ada kemungkinan ketika dia itu beristighfar pada Allah, minta ampun pada Allah, itu mu'afa, dia itu dimaafkan. Ya. Insya Allah dimaafkan. Tetapi bagi orang-orang mujahirin, orang-orang yang terang-terangan, tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Ya. Istilahnya kalau melakukan maksiat itu ngedeng. Ya. Terang-terangan, dengan bangganya, diceritakan. Ya. Seperti hanya tadi ada seorang laki-laki yang malamnya dia melakukan dosa maksiat, ya. Kemudian paginya, padahal itu sudah ditutup oleh Allah apa yang dia lakukan pada malam hari itu. Tapi paginya dia panggil temannya, dia ngomong kepada temannya, ya. Dia ceritakan apa yang sudah dia lakukan tadi malam, ya. Kada seperti ini, saya tadi malam seperti ini, ya. Naudzubillah misalnya saya tadi malam, waduh, sudah habis berapa krat, ya. Bir bismillah. Dengan bangganya cerita begitu, ya, merasa bangga kuat minum minuman keras dengan banyak, itu ada begitu, dengan bangganya aku mampu minum sekian banyak. Maka kemudian orang yang tadinya ditutup oleh Allah aibnya itu kemudian dibuka, ya, dibuka sendiri pada pagi hari ini, ya. Maka kemudian orang yang seperti inilah orang yang kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Pada waqad bata yastaru rabbu wa yasbiqu yakshif sitrallah, ya. Maka orang-orang seperti ini yang pagi hari membuka apa yang telah ditutupi oleh Allah, pagi-pagi dia itu dengan bangganya menceritakan kepada yang lain apa yang sudah dia lakukan, maka naudzubillah orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, idza zanatil ummah, ketika telah melakukan zina seorang budak wanita, fatabayyana zinaha, dan benar-benar nyata apa yang telah dia lakukan, ya, fal yajlidha, maka hendaklah dipukul si wanita itu al-had, ya, dengan had, ya, dengan apa, dengan dipukul dengan sebagai hukuman, ya. Kemudian wala yusarrib alaiha, tapi beliau Rasul itu memberikan pesan wala yusarrib alaiha, ya. Tapi kamu jangan mengejek-ejeknya, ya. Kamu jangan menghinanya. Sudah cukup, tapi kamu pukul, kamu dera cukup, tapi jangan kamu ejek. Terus kemudian summa in zanat asaniya, kemudian ketika dia itu zina dua kali, fal yajlidha, ini bagi budak, ya, maka jilidlah dia al-had, sebagai bentuk had. Tapi Rasul juga pesan, kamu jangan ejek, ya, kamu jangan ejek, pukul lagi, ya. Summa in zanat asalisa, maka ketika kamu mengetahui dia melakukan zina yang ketiga, bal yabiha, maka juallah si wanita, wanita itu, ya, budak wanita itu, walau bihablin min sya'ar, meskipun nanti hanya ditukar dengan habl min sya'ar, ya. Jadi habl min sya'ar itu seperti apa? Sepatu atau sandal begitu, ya. Ya, seperti ada yang mengatakan habl itu ya tali, ya, yang tidak ada harganya. Didol murah-murah. Sudah 3 kali sudah susah ini. Wis didol, ya, murah-murah, ya, dijual dengan digantikan sepatu atau sandal atau dengan baju yang biasa gitu, ya. Seperti itu. Terus kemudian mutafa'al at-tasrib atau, jadi kemudian
ada Nabi SAW birojulin qasarba. Jadi ini ada hadis selanjutnya itu. Maka pada suatu ketika sampai sudah yang ketiga itu ada kemudian ini falamma ansarafa qala ketika sudah berlangsung beberapa saat ya, kejadian itu qala ba'dul qaum, maka sebagian dari kaum itu mengatakan apa? Azzakallah, ya. Kamu itu telah dia mengatakan kamu itu telah dihinakan oleh Allah, ya. Azzakallah, ya. Iwan ini. Qala kemudian Rasulullah mengatakan la taqulu hakada, kamu jangan mengatakan seperti itu. Ya, meskipun dia sudah melakukan seperti itu, kamu jangan mengajak dengan begitu kata-katanya. Ya. La taqulu hakada, la tu'inu alaihi syaitan, ya. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan melontarkan ucapan seperti itu, ya. Karena hal itu akan membantu syaitan, ya. Membantu syaitan, ya. Karena kalau kamu hina dia begitu, maka syaitan itu akan merasa terbantu dengan dia. Akhirnya yang bersangkutan menjadi lagi kelakuannya. Jadi dikatakan begitu. Akhzakallah itu bisa dimaknai semoga Allah itu menghinamu, merendahkanmu, mengajakmu. Akhzakallah. Kemudian dengar Rasulullah ada yang mengucapkan seperti itu, jangan mengatakan begitu. Ya, jangan la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Ya. Karena kalian melakukan sesuatu yang menjadikan syaitan itu menjadi terbantu dengan la tu'inu alaihi syaitan. Rawahul Bukhari. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, qala Abu Hurairah berkata, utian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam birojulin. Rasulullah didatangkan dengan seorang laki-laki, qad syariba, ya. Dia itu telah melakukan minum khamr. Ya. Jadi Rasulullah itu kemudian didatangkan para sahabat itu membawa seorang laki-laki pemabuk yang minum khamr yang tertangkap, ya. Dibawa ke pengadilan begitu, ya. Pengadilan hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan qala idribuhu, pukullah dia, ya. Idribuhu, pukullah dia. Qala, maka berkata Abu Hurairah, faminna ad-darib yadih, ya. Abu Hurairah menceritakan setelah Rasulullah suruh memukul, faminna, maka ada di sebagian dari kami itu ad-daribu biyadih. Mereka itu melakukan pemukulan, ya, dengan tangannya. Wadharibu bina'li, ada juga yang memukul yang bersangkutan, orang yang tertangkap minum minuman keras dan mabuk ini dengan na'al, dengan apa? Dengan sandal atau terompahnya, ya. Kemudian wadharibu bisyaubihi, dan juga ada yang memukul dengan asyaub, pakaiannya, ya. Mesti kepuknya pakaiannya diambil terus kemudian dipukulkan kepada yang bersangkutan. Falaman sarafa, ya, falaman sarafa, maka ketika sudah melakukan pemukulan itu, ya, falaman sorof, ya. Maka kemudian qala ba'dul qaum azzakallah, sama dengan tadi. Maka ketika melakukan itu sudah selesai, ya. Bukan ini. Maka sebagian dari kaum itu mengatakan azzakallahu, la taqula kata la tu'inu syaitan, sama dengan yang tadi. Jadi ketika ada melakukan dosa kemaksiatan, yang bisa kita lakukan apa? Mendoakan, ya. Mendoakan kepada Allah semoga yang bersangkutan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar kita tidak terjerumus dengan apa yang dia lakukan. Ya, kita hanya bisa mendoakan. Istilah kita bisa mendakwai, mengajak, mengingatkan sebagai sesama muslim, ya, agar sama-sama selamat di hadapan Allah. Kalau yang bersangkutan dengan bangganya tetap melakukan itu, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Kalau ada orang bangga, sekali lagi, orang bangga dengan kemaksiatan, pengertian bangga itu apa? Mengulang-ulang kembali. Ya, sudah tidak berhenti tapi mengulang-ulang kembali. Kemudian tidak merasa bersalah kepada Allah. Itu namanya orang yang bangga. Maka Allah tidak akan mengampuni orang seperti itu. Ya. Allah tidak akan mengampuni orang yang dengan bangga melakukan kemaksiatan. Bercerita kepada yang lain. Seolah bangga. Bangga dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, ya semacam-macam lah sekarang. Dengan apa? Dengan tadi minum-minuman keras. Atau menang judi banyak. Senang. Atau yang lain. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari berbagai macam bentuk dosa yang seperti itu, ya. Jadi ini tadi hadis tentang bagaimana orang yang kemudian seorang laki-laki minum khamr, Rasulullah menyatakan itu, ya, pukullah dia, kemudian
Abu Hurairah menceritakan faminna ad-dharib biyadi. Sebagian dari kami melakukan pemukulan dengan tangan, wad-dharib bina'li, ada sebagian yang melakukan pemukulan dengan sandalnya. Wad-dharib bisawbi, ada sebagian juga yang memukul yang bersangkutan dengan pakaiannya. Balaman sorfa qala ba'dul qaum, maka ketika sudah dilakukan itu selesai pemukulan itu, sebagian dari kaum mengatakan ahzakallah, ya seperti itu. Kamu akan dihinakan oleh Allah, ya. Kamu akan dijelek-jelekan oleh Allah. Kamu mendapatkan sesuatu yang buruk dari Allah dan segala macam, ya, kata-kata umpatan begitu. Qala la taqulu hakadha la tu'inu 'ala syaitan. Selanjutnya saudara Rasulullah, hadis tentang poin nomor 30. Poin 30. Bab qada hawaijil muslimina. Bab tentang menutupi kebutuhan orang-orang muslim. Qada'i hawaijil muslimin, ya. Qada' hawaijil muslimin. Jadi memenuhi kebutuhan orang-orang muslim, ya. Saudara sekalian, dalam kehidupan apalagi zaman seperti sekarang, banyak sekali ya, kita dihadapkan pada kondisi di mana sebagian kaum muslimin itu ada kesulitan, baik itu secara ekonomi ataupun yang lain, ya. Ya, memenuhi kebutuhan orang Islam. Jadi bab ini sudah masuk ke 29, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj ayat 77. Ya, urut 1. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapatkan keberuntungan. Al-Hajj 77. Perintah dari Allah jelas, ya. Kita ini saudaraku sekalian ditakdirkan hadir di dunia ini, salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Bentuk ibadah yang banyak sekali macamnya itu dalam rangka untuk menambah bekal kita ketika nanti menghadap Allah, ya. Jadi ibadah itu jangan dipandang ibadah makhluk saja. Kita bangun tidur, kemudian kita berdoa, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, itu ibadah, ya. Setelah itu kita mengambil air wudu, kemudian kita mendirikan sholat sunnah tahajud, misalnya begitu, sholat sunnah witir, ya. Itu semua adalah ibadah. Dan sholat-sholat sunnah ini, saudara sekalian rahimakumullah, itu perlu kita lakukan, ya, sebagai bentuk backup, ya. Rasul mengatakan, ya, nanti di hari kiamat, ya, yang pertama kali awal ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah, yang pertama kali dihisab adalah di hari kiamat adalah sholat kita, ya. Idza suluhat, ketika sholatnya baik maka yang lain akan dianggap baik, ketika sholatnya buruk yang lain dianggap buruk. Maka kemudian ketika sholat seseorang hamba itu buruk, maka Allah Ta'ala perintahkan, coba lihat sholat sunnahnya, tatawunya, ya. Apakah dia melakukan itu? Apakah dia melakukan qobliyah ba'diyah? Apakah dia melakukan sholat sunnah duha? Apakah dia melakukan sholat sunnah tahajud, ya? Kalau dia melakukan sholat-sholat sunnah itu, insya Allah itulah yang akan menjadi backup untuk menutupi kekurangan sholat-sholat yang dia lakukan. Karena sholat yang terbaik itu, ya, dalam berbagai riwayat itu awal waktu berjamaah, ya, dan kemudian kita sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Ketika ada yang lubang, ketika ada yang kurang, maka itu ditambah dengan sholat-sholat sunnah kita, ya. Maka kemudian seperti itu, kalau ada yang sholat sunnahnya, alhamdulillah, kita bangun tidur itu ibadah. Kemudian kita seperti ini, ya, habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ada kita melakukan zikir, terus pulang ke rumah, bergurau dengan anak, dengan istri, atau mungkin kita lanjutkan tilawah, kemudian kita mengaji seperti ini. Ayo kita niati semua ini dalam rangka untuk menambah bekal kita menghadap Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik kita, bekal kita menghadap Allah ada ketakwaan. Waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan kapanpun, dimanapun, ya. Layarnya diganti sana. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan kapanpun dan dimanapun, ya. Sekecil apapun lakukan, karena sesungguhnya kita tidak tahu, ya, amal apa yang menjadikan Allah itu ridho kepada kita, sehingga kemudian memudahkan kita nanti di hisab yaumil qiyamah. Mungkin saya sering cerita bagaimana kemudian di pembukaan kitab Usyuriyah itu, ya,
Ketika kemudian para sahabat-sahabatnya Umar bin Khattab itu hampir banyak orang itu bermimpi tentang Umar bin Khattab, ya, yang mendapatkan kenikmatan waktu di alam kuburnya seperti itu, mereka menyangka, Umar apakah ini alam mimpi ya? Umar apakah yang kamu dapatkan dari Allah ini karena apa yang kamu lakukan di dunia, sikap tegas dan kerasmu sehingga engkau digelari Al-Faruq sebagai pembeda yang hak dan yang buruk, atau karena sifat mujahadamu, sungguh-sungguhmu, adilmu, macam-macam, ya. Terus kemudian Umar dengan apa santainya ngomong begini, ketahuilah dulu ketika aku sudah kalian kubur dan kalian tinggalkan kuburku, itu ada datang dua malaikat. Malaikat yang benar-benar menjadikan aku itu tidak berdaya, takut, gemetaran luar biasa. Sekelas Umar itu menyampaikan begitu, ya, dalam kitab Usfuriyah. Malaikat itulah kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Mereka menanyakan. Kemudian ada suara Hatib yang tidak apa, suara tanpa rupa mengatakan, wahai hambaku, jangan engkau beri ketakutan kepada Umar. Sesungguhnya Umar telah mendapatkan rahmatku dan aku bebaskan dari siksa api neraka dan lainnya. Ya. Karena apa? Karena ternyata kemudian sampaikan dalam kitab itu, karena apa yang telah dia lakukan, kasih sayang yang telah diberikan kepada seekor burung nuri, seekor burung emprit. Jadi itu yang dilakukan oleh Umar. Terus kemudian tanya, apa yang terjadi sesungguhnya para sahabat di dalam mimpi itu? Beberapa sahabat yang bermimpi. Maka kemudian menjadi sebuah kisah yang menarik. Ya. Allah alam bagaimana kesaksiannya itu. Tapi karena ditulis di dalam bab pertama Usfuriyah itu, maka ini dan dikaji di mana-mana pondok pesantren itu, maka sebagian besar dari kita meyakini. Umar bercerita, suatu ketika saya jalan-jalan. Terus ketemu dengan seorang anak. Ya, anak itu sudah bermain seekor burung nuri. Kan aku kasihan dengan burung nuri yang dia mainkan itu. Aku belilah si burung ini. Aku belikan. Setelah aku beli, kemudian aku lepaskan burung ini. Ya. Karena sikapku yang aku lakukan itulah menjadikan Allah ridho kepadaku. Karena aku berbelas kasihan kepada seekor burung nuri yang kemudian aku lepaskan, aku ridho kepadaku. Jadi ini pertanyaan juga ya, ketika kemudian banyak dari kita ini malah seolah-olah berlomba-lomba menangkapi burung, kita masukkan ke dalam sangkar. Padahal Umar itu mendapatkan ampunan dari Allah, nikmat dari Allah seperti itu gara-gara dia melepaskan burung yang dia beli. Ini berbeda sekali dengan sikap sebagian dari kita yang sebagai pencinta burung kemudian membiarkan mereka terkurung di sangkar. Lalu mulai kita berpikir, kalau itu memang merasa berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Umar, ayo kita merubah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 273, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian nafkahkan, apa-apa yang kalian lakukan juga di dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu alimun. Allah tahu. Ya. Jadi Allah itu senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Semua tercatat rapi. Dari mulai kita tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur sampai tidur lagi. Allah catat semuanya. Ya. Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Ya. Oleh karena itu, karena semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah, maka ayo kita berazam, bertekad untuk melakukan yang terbaik. Ya. Apapun, sekecil apapun, kita lakukan yang terbaik. Ya. Dengan orang tua, dengan saudara, sesama teman, dengan anak kita, dengan teman kerja, ya. Dengan masyarakat, tetangga, segala macam. Kita lakukan yang terbaik. Ya. I'malu fasayallahu amalakum. Ya. Beramalah kalian, maka akan melihat amal kalian. Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya. I'malu fasayallahu amalakum. Allah akan melihat. Ya. Wa Rasul juga akan melihat. Dan orang-orang beriman juga akan. Kemudian al-muslimu akhul muslim an abiyani. Tetap an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ini muslim ini, kita ini adalah saudara muslim yang lain. Ini di sini sudah kata-katanya baku, jangan sampai kemudian membeda-bedakan warna kulit, bahasa. Ini kata-kata dasarnya begitu. Muslim, asalkan dia itu muslim, ya. Muslim itu berarti mengikuti ajaran Islam dan benar-benar keislamannya, tidak nyimpang, itu namanya muslim. Tidak menyalahi aturan dari Allah dan Rasulnya, tidak bikin aturan baru begitu ya.
misalnya membuat aturan-aturan yang berbeda dengan yang disepakati ya, oleh para ulama salafus soleh yang tentukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka mereka adalah saudara muslim, yang lain adalah saudara. La yadlimuhu wa la yuslimuh, ya. Janganlah saling menzalimi, ya. Janganlah kalian saling menyakiti, ya. Kemudian wala yuslimu, dan janganlah membiarkan kaum muslimin itu disakiti juga. Pasrah, nggak ada diva, nggak ada perjuangan, nggak ada pembelaan, jangan. Tidak boleh menyakiti dan juga jangan membiarkan saudara muslim kita itu disakiti yang lain, apapun alasannya. Wa man kana fi hajatin akhihi, dan barang siapa yang dia itu ya membantu kebutuhan saudaranya, hajati akhi, kana Allah fi hajati. Maka Allah pun juga akan membantu, mengupayakan menutupi hajatnya, memenuhi hajat. Wa man fariha an muslimin, man fariha itu biar farija ya. Man farija ya. Barang siapa yang farroja, farroja. Barang siapa yang membantu mengeluarkan dari setiap muslim itu kurbatan, satu masalah, ya. Satu kesulitan, satu problema. Farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan dia dengan sikap dia yang membebaskan kebutuhan kesulitan saudaranya tadi, kurbatan juga satu kesulitan nanti min kurabi yaumil qiyamah, dari berbagai macam bentuk kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang membantu, menolong, membebaskan saudara muslim yang lain dari kesulitan di dunia, maka satu kesulitan dari berbagai macam kesulitan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, satarahullahu yaumal qiyamati, maka Allah pun akan menutup aib dirinya nanti di hari kiamat. Jadi ini saudaraku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu membalas sekecil apapun yang kita lakukan kepada saudara kita. Istilahnya Gusti Allah ini mboten sari. Allah itu tidak pernah tidur, pasti akan membalas. Kesulitan yang dilakukan, kemudian dibebaskan, entah itu ada saudara muslim kita yang tidak bisa makan, kita bantu. Ya, ada saudara muslim kita butuh apa, kita bantu. Kita harapkan nanti dari kiamat menghilangkan kesulitan-kesulitan kita. Kalau digambarkan dalam berbagai macam riwayat, termasuk dalam Kamil Ghafil segala macam, itu begitu dahsyat. Luar biasa, ya. Hari yang tidak pernah digambarkan terlihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak pernah dibayangkan dalam hati, itu adalah hari kiamat, ya. Termasuk juga keberadaan dunia itu terbayang, ya. Bagaimana di hari kiamat itu orang kemudian berkumpul nanti di padang mahsyar itu, gila itu dalam satu riwayat itu sampai 70 tahun, ya. 70 tahun hari sana, untuk mendapatkan keadilan dari Allah, untuk dihitung, dihisab apa yang sudah kita lakukan. Luar biasa dahsyat, lama, ya. Dan kalau kita punya tanggungan dengan sama muslim, maka itu akan diselesaikan di sana, ya. Diselesaikan di sana. Makanya kemudian kita disuruh oleh Rasulullah, hati-hati loh, jangan sampai jadi orang yang muflis loh, ya. Orang muflis itu orang yang bangkrut loh, jangan sampai, ya. Kata beliau, siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat tanya, oh orang begini-begini. Tidak, orang yang kemudian dia datang di hari kiamat. Jadi orang ja'a yaumil qiyamah bisolatin wa zakatin, ya. Dia datang dengan pahala zakat, pahala sholat, pahala haji, pahala macam-macam dia bawa. Tapi kemudian dia juga datang di hadapan Allah dengan membawa dosa akibat qad syatamahata hada wa darabahata, memukul yang lain, menyakiti yang lain, memfitnah yang lain, ngemplang duit yang lain, wa akala malahata, makan harta benda yang lain. Kemudian dikembalikan. Jadi dihitung-hitung lagi. Oh ini kembali lagi ke sini. Jadi dosanya itu dikembalikan, dikasihkan, ya. Dikasihkan, ya. Sampai kemudian setelah habis, ya, amalnya itu habis, dikasihkan pada orang yang dizalimi itu sampai 0 gitu. Masih ada yang protes, masih ada yang datang. Ya. Kemudian yang datang ini akhirnya tetap diselesaikan dengan cara apa?
dosanya ini diberikan kepada yang bersangkutan, ke pelaku. Jadi sampai kemudian minusnya banyak. Kembali kepada sini, ya. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, barang siapa yang membantu kesulitan saudara muslim, Allah akan bantu. Barang siapa yang menutup aib, Allah akan tutup aib di akhirat. Seperti itu. Ini beberapa hadis mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya kita semua ini dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari hidup bermasyarakat, ya. Dalam hidup bermasyarakat itulah kemudian kita harus benar-benar berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang terbaik, pribadi yang membawa manfaat buat yang. Wa Nabi Hurairah, ini hadis yang terakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man nafasah, barang siapa yang membuat luas, ya, membuat longgar an mukminin dari orang beriman, min kurabid dunya, dari sebuah kesulitannya yang di dunia, nafasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan, membuat longgar dari kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Wa may yassara ala musirin, dan barang siapa yassara, memudahkan, ya. Bisa juga yassar diartikan sebagai meringankan, memudahkan. Ala muksirin, kesulitan dari saudara muslim yang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Ayo kita permudah urusan saudara kita. Jangan sampai punya slogan nek isok digawe angel apa digawe gampang. Ya, kan ada slogan yang orang-orang yang melakukan sesuatu kadang-kadang butuh amplop, butuh apa gitu, ya. Nek iso ngekek amplop lah, gak ngekek amplop. Jadi permudah, jangan perlu sulit, ya. Yassiru wala tu'assiru. Ya, permudahlah urusan saudara muslim kalian, jangan persulit, ya. Basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira kepada mereka, jangan bikin mereka lari, ya. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, sesungguhnya demi Allah, Allah akan senantiasa menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selagi hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dan barang siapa yang mencari jalan, menempuh jalan yaltamisu fi ilman, yang dia itu mencari ilmu dengan jalannya dia lempuh, ya, seperti mudah-mudahan pagi hari ini yang pengen istiqomah setiap pagi stay tune di IKD berkah pagi. Ini adalah salaka tariqan yaltamisu fi ilman, ya. Harus beli pulsa, itu salah satu syaratnya memang. Harus duduk meluangkan waktu, itu salah satu syaratnya. Mendengarkan, kalau perlu mencatat, ya. Salaka tariqan yaltamisu ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi yang bersangkutan ma'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, dari sebuah rumah, min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitaballahi, dan mereka itu sama-sama membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka tadarus, ya, bisa di layarnya yang lain, layar yang terakhir, wa yatadarasunahu, dan mereka tadarus, saling membaca, bainahum, di antara mereka. Ini menunjukkan darus itu sunnah, ya. Ada ajaran dari Rasulullah. Wa yatadarasunahu, saling deres, ya. Nah, sebentar. Terus. Nah, ini, ya. Ini baris yang keempat dari bawah. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul sebuah kaum fi baitin, dari rumah, min buyutillahi ta'ala, dari rumah-rumah Allah Ta'ala, berarti di masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah, ya, di situ tuh mereka membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka saling tadarus bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun atas mereka ketenangan. Jaminan dari Allah. Kumpul di masjid, baca Quran, pasti tenang, jaminan dari Allah. Wa ghasyyatumur rahmah, dan Allah akan berikan kepada mereka rahmatnya, ya. Diguyur rahmat. Wa hafathumul malaika, dan kemudian
Allah akan perintahkan kepada mereka untuk menaungi, mengelilingi mereka. Hafatumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah menyebut-nyebut hambanya yang kumpul begitu itu, ya. Itu di sisi makhluk, di sisi makhluknya, membangga-banggakan. Waman batu abi amalu lam yusri bi nasab, ya. Dan barang siapa yang lambat beramal baik, maka jangan terlalu berharap, ya, derajatnya akan meningkat dengan cepat. Man batu abi amalu lam yusri bi nasab. Barang siapa yang lambat-lambat melakukan kebaikan, maka jangan berharap ada peningkatan derajat yang diberikan Allah kepadanya dengan cepat. Seperti itu. Insya Allah seperti itu yang bisa kita sampaikan. Ini sudah jam sekian, ada beberapa pertanyaan. Mungkin Ustaz Nurullah bisa di-lead, ya, apa yang ditanyakan, dan bisa di Tafadhol. Ada satu pertanyaan ini Ustaz dari Bu siapa tadi ini? Bu Kurnia, ya. Nia Kurnia dari Kurnia, ya. Izin bertanya Ustaz. Menyebarkan keburukan kadang tidak terasa. Berawal dari ngobrol, biasanya ujungnya menyebarkan aib. Akhirnya saya ngobrol seperlunya, menyapa teman atau tetangga seperlunya saja. Tapi kadang dianggap sombong, gak mau gaul. Bagaimana menghadapinya? Ya, syukron. Langsung saya lanjutkan, ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, ya. Atau satu dulu? Ya, satu dulu, Pak. Oke, monggo. Jadi barakallahu, kita tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan. Terus kemudian kehadiran kita di dunia ini dalam rangka salah satunya adalah berdakwah. Ya. Dengan hadir ke masyarakat itu, ayo diniati untuk berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Ketika sebuah pertanyaan, sebuah diskusi itu tidak bisa kita arahkan, ya, kita arahkan kepada yang baik, maka kita bisa saja kemudian kita mohon izin. Kita mohon izin tidak ikut di dalam diskusi itu, ya. Terlepas dari apa sikap daripada orang yang mendengar dan yang lain, itu kita serahkan kepada masing-masing nafsi-nafsi. Tapi yang penting usahakan untuk bisa mewarnai pembicaraan yang ada di tengah-tengah. Ya. Pembicaraan diwarnai dengan yang terbaik. Berusaha dulu. Ya. Ketika sedang nggak bisa mengarahkan dan pembicaraan ngelantur kemana-mana bisa menimbulkan dosa dan kemaksiatan, maka bisa juga minta izin tidak mengikuti itu karena tidak ingin menanggung, ya. Termasuk dosa yang ditimbulkan akibat pembicaraan. Jadi ada diperbolehkan izin itu boleh, ya. Izin meninggalkan, ya. Kalau di dalam kitab yang kita ajarkan di pesantren, ya, pesantren anak-anak kita itu ada namanya kitab Taisil Kholak. Anak-anak kita ajarkan kitab tentang adab sopan santun, ya, yang muda-muda, termasuk bagaimana adab bermajelis, ya. Adab bermajelis itu adalah ketika di dalam majelis, itu tadi yang diomongkan bagus, tidak saling menghina di dalam majelis itu, ya. Kemudian memberikan kesempatan saling berbicara secara adil, ya. Termasuk ketika pembicaraan sudah tidak bisa dikontrol, ya, itu salah satu poin yang menjadi entry pointnya, maka diperbolehkan minta izin untuk tidak mengikuti majelis atau keluar dari majelis atau pembicaraan. Itu diperbolehkan, ya, karena tidak ingin menanggung dosa. Allahu a'lam bishawab, ya. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan sholawat ini, Ustaz, yang kedua nih, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana bacaan Sayyidina, ya, itu, ya? Iya, Sayyidina. Ya. Bacaan, Ustaz, ya. Jadi, iya, silakan. Mohon izin tanya nih, dari Bapak atau Ibu ini, Diah Mariadi, ya, terkait dengan bacaan sholawat ketika sholat. Oh, ini ketika sholat nih, Ustaz. Apakah kita baca Sayyidina atau tidak? Ya. Yang kedua, maaf kita hadir dalam kajian, tapi kita tidak perhatian, ngantuk, bahkan ngomong sendiri. Apa kita dapat barokah naungan malaikat kah? Ngoten, Ustaz. Ya. Jadi pertama untuk bacaan Sayyidina ketika sholat, terutama di tahiyat akhir, itu adalah sesuatu masalah yang menjadi perdebatan. Jadi istilah di kalangan para ulama. Sebagian memperbolehkan, ya. Sebagian memperbolehkan dengan berbagai macam dalilnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Bentuk daripada penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, ya. Meskipun Rasulullah sebenarnya nggak pernah mengatakan begitu, ya, karena beliau tidak mungkin juga mengatakan dirinya sendiri dengan Sayyidina, ya. Sebagian ulama, bahkan ini secara mainstream saya katakan, ulama Ahlussunnah, bahkan di dalam kitab-kitab yang kita kaji di dalam kitab termasuk kitab Fathul Mu'in atau kitab-kitab mazhab Syafi'iyah,
itu kapan Sayyidina itu sesuatu yang memang menjadi bacaan yang dibaca ketika tahiyat akhir, dan itu tidak masalah. Menyikapi perbedaan seperti ini, saudara Songo, panjenengan kita silakan untuk memilih. Ya, sikap yang terbaik kita pertama jangan saling menghina. Karena saya tahu persis masing-masing pendapat itu ternyata punya dalil-dalil yang juga saling mengokohkan. Ya, jadi silahkan dipilih. Panjenengan yang senang Sayyidina monggo dijalani, ya. Panjenengan yang tidak suka Sayyidina monggo panjenengan tidak baca Sayyidina, tetapi jangan saling menghina. Karena semua itu asalkan ada dasarnya, ya. Itu adalah ijtihad, ya. Ijtihad itu masing-masing itu akan mendapatkan pahala, insyaallah. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab di bab-bab fikih tentang itu, kitab Syafi'i yang mulai awal, kitab pendek-pendek sampai kitab yang agak tebal, ya, ilmunya biasa dikaji itu seperti itu tidak menjadikan masalah. Ya. Awalan bisa. Terus kemudian bagaimana dengan menghadiri pengajian terus ngantuk? Apakah mendapatkan barokah, ya? Dan mendapatkan permintaan maaf, ya, dari para malaikat kepada Allah? Insya Allah dapat, ya. Insya Allah dapat. Jadi orang yang hadir dalam majelis, ya, meskipun dia itu tidak membawa pena, itu ada, ya, dalam Lubabul Hadis itu. Mereka datang ke majelis, ya, kita dalam hadis Lubabul Hadis yang dulu pernah kita kaji, ya. Kemudian dia tidak membawa pena, lakolam, dia tidak membawa kitab, tidak. Insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala yang seperti yang digambarkan tadi, akan didahului oleh malaikat, ya. Kemudian hewan-hewan juga memintakan ampun kepada mereka. Karena ngantuknya itu adalah manusiawi, ya. Oleh karena itu kalau memang kita hadir di majelis pas dilala kok ngantuk, ya, maka berusaha saja tetap untuk bisa melek, gitu, ya. Berusaha, ya, namanya pas sebelum hadir kalau bisa istirahat dulu, hadir dalam kondisi berat. Tapi kalau kita pas hadir kemudian ngantuk, ya tetap hati kita itu niatan sudah pasti mendapatkan pahala. Duduk di situ insya Allah mendapatkan pahala, ya. Mudah-mudahan tetap berbeda, ya. Pahalanya tetap berbeda dengan orang yang hadir nunggoi nyatet, ya, itu tetap berbeda, ya. Dalam sebuah riwayat itu orang yang datang Jumat duduk di depan, dia mendengarkan khutbah, ya, itu pahalanya berbeda dengan orang yang duduk di belakang, ya, dia mendengarkan khutbah. Beda lagi dengan orang yang duduk di belakang tapi tidak mendengarkan. Jadi antara perhatian tidak perhatian itu tetap ada perbedaan. Karena amal atau ibadah itu didasarkan, dicatatkan oleh malaikat, ya, untuk amal kita itu berdasarkan apa? Berdasarkan effort, ya, salah satunya. Jadi ibadah itu didasarkan effort. Orang yang sholat khusyuk tumakninah lama itu tetap akan mendapatkan nilai yang lebih daripada orang yang terburu-buru cepat dan seterusnya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Sesuatu butuh persiapan, Ustaz, ya, butuh pemanasan. Ada lagi, Ustaz, dari Ibu Gina Meris nih. Nyuwun izin bertanya, Ustaz, pripun hukumnya kalau kita sudah berusaha istiqomah hadir mengikuti kajian tapi masih belum bisa istiqomah menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari? Matur suwun. Monggo, Ustaz. Terus yang Allah istiqomah kajian, alhamdulillah itu nikmat yang harus kita syukuri, ya. Memang kita ini tidak bisa yang kita lakukan kecuali kita berazam untuk istiqomah dalam apapun, ya, yang kita lakukan di dunia. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian mereka mengatakan Tuhan itu hanya Allah, tsumma istaqamu, dan mereka itu istiqomah, ya. Apa yang Allah jaminkan kepada mereka? Allah jaminkan kepada mereka, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, yang mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, di depan kamu itu sudah dijaga oleh Allah. Asalkan kamu istiqomah, sudah dijaga oleh Allah. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan kamu akan diberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan, ya. Bagaimana kalau belum menerapkan, ya? Kalau belum menerapkan, ini babakan yang agak berbeda. Jadi kita ngaji istiqomah itu sesuatu yang bernilai pahala tersendiri. Menjalankan sesuatu yang sudah dikaji itu adalah sebuah tantangan yang harus kita sama-sama kerjakan setelah itu, ya. Jadi kita menuntut ilmu wajib, ya. Kemudian menjalankan apa yang sudah kita tahu dari ilmu itu berarti kita itu mendapatkan keutamaan dan fadilah dari Allah dengan pahala yang lebih banyak.
Asalkan begini, asalkan apa yang sudah kita dengar itu kita berusaha untuk sam'an wa ta'atan dulu, mengiyakan, mengamini, ya. Tidak sampai kemudian menolak, tidak sampai menolak. Tapi ketika kita belum mampu menjalankan itu, yang bisa kita lakukan kita berbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya belum bisa melakukan, saya berusaha tapi saya belum bisa melakukan. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan juga mohon pertolongan dari Allah Ta'ala untuk diberi apa keistiqomahan, diberi kemudahan untuk menjalankan apa yang akan kita apa yang sudah kita ketahui, ya. Makanya ada doa itu, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, ya Allah, dan berilah kami rezeki, berilah kami kemudahan untuk melakukannya, kan begitu, ya. Jadi kita sudah tahu ini kebenaran. Tapi rezeki atau kemudahan dari Allah untuk menjalankan itu tidak semua orang diberi, ya. Makanya kita doa pada Allah. Wa arnal batila batila, ya Allah, tunjukkan yang salah itu salah, yang batil itu batil, ya. Dan kemudian mudahkanlah, ya. Warzuqna tinaba, dan mudahkanlah kami bila kami rezeki pertolongan agar kami bisa menjauhi kebatilan. Jadi kita sudah tahu dengan ilmu, ya kita belajar untuk mendapatkan ilmu dan insya Allah mendapatkan pahala tersendiri. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau berkehendak kita menjadi baik akan dipahamkan oleh Allah dalam masalah agama. Paham ini, ngaji setiap hari, istiqomah, ya. Tapi untuk menjalankan itu maka kita memakai dalil, ya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, ya, semampu kalian, semampu kalian. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga, ya. Nanti ada waktu dan tahapannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Karena kita itu sangat penuh dengan keterbatasan. Kepingin ini, tapi terbatas, ya. Keterbatasan itu macam-macam, fisik terbatas, mau melakukan ini dana terbatas. Jadi hanya sekedar pengetahuan. Tidak masalah untuk saat ini, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menjalankannya di lain waktu, di kemudian hari. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita sudah, Ustaz. Kalau diteruskan ini bisa sampai jam 8. Insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, atas ilmunya pada pagi ini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencatat dan kita bisa melakukan apa yang kita catat pada pagi hari ini atau apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Seperti biasa, Ustaz, sebelum diakhiri, monggo didoakan terlebih dahulu agar kajian ini penuh berkah, insyaallah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna snaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari para jemaah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu kembali besok bersama Kiai Haji Muhammad Bahyaki LCLMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar dulu, Ustaz. Langsung menutup zoomnya. Jazakallah khair pada Ustaz Agus ini, pada seluruh jamaah. Kita share sebanyak mungkin ya untuk link-link, insyaallah. Mohon menutup zoomnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.